Dunia dan akhirat harus seimbang ya. Harus selaras dengan cara berbuat baik dan meninggalkan perbuatan yang merusak ya. Banyak cara berbuat baik dan juga banyak cara untuk meninggalkan kerusakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bin ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat melihat, dapat menyaksikan video atau materi MOS yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru kepada siswa baru tahun ajaran 2020-2021 ini. Baiklah, pada kesempatan ini izinkan Bapak untuk menjelaskan. Sebelumnya Bapak ingin mengenalkan diri. Nama Bapak adalah Muhammad Ali Akbar. Bapak bertugas di perpustakaan. Bapak sebagai kepala perpustakaan. Kemudian Bapak juga bertugas sebagai guru TIK atau komputer atau informatika. Ini adalah lab komputer kita. Ini pada saat penggunaan lab komputer. Ini juga pada saat siswa sedang melakukan ujian nasional atau ujian dengan komputer ya. Baiklah, kita akan bahas materi MOS. Materinya sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita akan membahas mengenai motivasi menyelaraskan kehidupan dunia dan akhirat. Mengenai keselarasan hidup di dunia dan akhirat ini telah dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah telah dianugerahkan Allah kepada kebahagiaan akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniamu, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Sahabat Masdari yang berbahagia, ayat ini menjelaskan prinsip yang agung, bagaimana hendaknya seseorang menyelaraskan antara hidup di dunia ini dengan hidup di akhirat nanti. Setidaknya ada 4 poin ya. Ada 4 poin ayat ini yang perlu kita jelaskan. Yang pertama, ayat ini menjelaskan mengenai carilah kebahagiaan untuk akhirat. Ayat ini telah mewasiatkan yang pertama yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana hendaknya seseorang menjalani kehidupan di dunia ini dengan mengejar akhirat mereka. Ya. Mengapa? Karena akhirat adalah negeri yang abadi, tempat kita kembali. Jadi tempat kita kembali nanti yang kekal abadi adalah di akhirat nanti, bukan di dunia ini. Seseorang akan merasakan kenikmatan yang abadi apabila dalam kehidupan di dunia kita persiapkan amalan soleh untuk menjemput di akhirat nanti. Dan sebaliknya,
Kesengsaraan yang tiada ujungnya apabila manusia habiskan dunia dengan berpoya-poya, berhura-hura yang hanya sebentar saja ini ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perbandingan masa waktu antara dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna yawma inda rabbaka ka'alfi sanatin mimma ta'uddun." Sesungguhnya satu hari di sisi Allah adalah seperti 1000 tahun dalam perhitungan kalian. Quran Surat Al-Hajj ayat 47. Bayangkanlah sahabat Mosdaring, renungkanlah betapa sedikitnya, betapa pendeknya usia kita di dunia ini. Lalu apakah kita akan berkorban, mengorbankan kesenangan yang fana di dunia dengan penderitaan yang tidak ada habisnya ini, kehidupan dunia ini, menahan syahwat kita untuk menyongsong kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat nanti ya. Orang yang berakal dan orang yang memiliki fitrah yang lurus tentu saja tidak akan memiliki ujung di kehidupan dunianya. Untuk menyebut kebahagiaan di akhirat nanti, ia tidak akan membiarkan setan leluasa membuatnya lalai terus menerus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayat Quran Surah Al-Qasas yang telah dijelaskan di atas tadi menjelaskan bahwa janganlah kamu melupakan kebahagiaan atau kenikmatan di dunia ini. Jadi selain kita mencari kebahagiaan di akhirat nanti, kita juga harus mencari kebahagiaan atau kenikmatan yang ada di akhirat ini ya. Jadi harus seimbang, bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia ini. Allah telah menjelaskan bahwa kita harus mengutamakan kehidupan akhirat. Namun Allah yang maha bijaksana pun tidak menuntutkan kita untuk meninggalkan kehidupan dunia kita secara total. Jadi dunia ini tidak kita tinggalkan secara total. Saudara sahabat Mosdaring kita ya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan agar kita tidak melupakan kehidupan di dunia? Padahal realitanya yang kita bisa, bahkan orang-orang lain tidak harus mempertimbangkan untuk menjemput dunia mereka, tapi mereka sudah tenggelam dalam kehidupan dunia. Mengapa Allah memerintahkan manusia? Memang sudah tabiatnya mencintai dunia, menjemput kehidupan di dunia. Bukankah ini perintah yang sia-sia? Tentu saja tidak. Allah tidaklah berfirman sesuatu yang sia-sia ya, tidak memiliki faedah dan manfaat, tidak ya. Seseorang yang membaca Al-Quran dan mendengarkan perintah Allah, tentu keutamaan akhirat ya. Terkadang mereka salah memahami. Mereka menyatakan bahwa dunia ini perlu ditinggalkan, kata mereka ya. Itu bagi mereka yang fanatik terhadap memikirkan akhirat saja ya. Tidak sahabatku, tidak seperti itu ya. Dunia ini juga perlu kita jalankan. Bukan hanya akhirat yang perlu kita cari. Bukan hanya akhirat yang perlu kita jalankan ya, sahabat Mosdaring ya. Ada contoh sebagian orang yang hanya memikirkan akhirat saja. Menurut mereka dunia hanya mencelakakan, membahayakan kehidupan akhirat mereka. Ini menurut mereka ya, yang terlalu fanatik terhadap akhirat. Seperti orang yang bertanya kepada istri Nabi. Ada sebuah contoh, ada suatu ketika ada orang yang bertanya kepada istri Nabi Muhammad SAW tentang kehidupan beliau ya. Lalu mereka menanggapi, saya tidak akan berbuka katanya. Saya tidak akan juga berpuasa terus-menerus. Saya tidak akan tidur katanya. Saya tidak akan sholat sepanjang malam katanya. Dan saya tidak akan menikahi wanita katanya. Dalam riwayat yang lain mengatakan, saya tidak akan memakan daging, bahkan saya tidak akan makan katanya. Saya tetap puasa, saya tidak akan makan apapunnya. Saya tetap mikirkan akhirat saja katanya. Lalu apa kata Nabi? Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada mereka, bahkan membantah mereka ya.
Kata Nabi, aku saja puasa, aku saja berbuka katanya, aku saja sholat katanya, menikahi perempuan katanya. Saudara Mosdari, inilah bukti ya adanya orang-orang yang melupakan dunia. Demikian juga saat ini banyak orang-orang yang berpenampilan Islam lalu meninggalkan keluarga mereka, pergi berhari-hari demi alasan berdakwah ya. Padahal kepergian mereka itu juga harus memenuhi kewajiban keluarganya ya, memenuhi kewajiban istri, memenuhi kewajiban anak-anaknya, perlu dinafkahkan ya. Jadi kita ini bukan hanya untuk mementingkan akhirat saja, tapi dunia juga harus dilaksanakan kewajiban kita ya. Jadi sahabat Mosdaring, kebahagiaan akhirat sangatlah penting memang ya, tetapi tetap menjalankan kewajiban kita di dunia ini ya. Misalnya tadi memenuhi nafkah keluarga dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ya, surah Al-Qasas tadi, yang ketiga itu mengandung berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu katanya ya. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan Qarun ya. Ini contohnya Qarun. Allah anugerah dia harta yang berlimpah, yang disebutkan di ayat sebelumnya bahwa kunci-kunci perbendaharaan harta Qarun dipikul oleh orang-orang yang banyak, yang kuat pun tidak bisa memikulnya ya. Itu hanya kunci dari gudang hartanya ya. Betapa banyak harta yang lainnya, tidak habis-habis ya harta Qarun, saking banyaknya harta Qarun tersebut. Namun apa yang diperbuat oleh Qarun? Ia malah berlaku sombong, enggan berbuat baik. Dia tidak mau mensyukuri nikmat Allah ya, dan dia tidak mau taat pada Allah. Lalu maka Allah tenggelamkan ia bersama harta-harta ke dalam perut bumi. Jadi mari kita berbuat baik di dunia ini, saling membantu, dan banyak cara untuk berbuat baik di dunia ini sahabat Mosdari. Kemudian yang keempat, selain berbuat baik di dunia, kita juga harus berbuat menghindari kerusakan, mencegah kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka ya orang-orang yang berbuat kerusakan di dunia ini ya. Wasiat ini pun Allah telah kaitkan dengan Qarun lagi. Dia memiliki perbendaharaan harta yang banyak dari kehidupan yang berlimpah harta. Maka rasa yang sombong dari Qarun tadi, dia tetap melakukan kerusakan di bumi ini, lebih mungkin lagi untuk melakukan penguasaan di bumi ini ya. Dia merasa bangga dengan hartanya. Sahabat Mosdaring yang berbahagia, bahwa Allah telah melarang kita untuk melakukan perbuatan yang merusak di bumi ini. Lalu Allah pun berfirman dan dengan peringatan bahwa Allah tidak suka, akan Allah benci kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Baik berbuat kerusakan tersebut secara fisik, seperti merusak jalan, merusak bangunan, merusak HP teman dan lain-lain sebagainya. HP yang bagus-bagus kalian mainkan, rusak dia ya. Itu dilarang ya, tidak boleh ya sahabat Mosdaring. Ataupun contoh lain, misalnya kalian melakukan kerusakan yang sifatnya non fisik, seperti berbuat jahat, dengki, hasad, menyebarkan kabar yang dusta, berita hoax ini ya, sering terjadi di internet ya. Itu juga tidak boleh ya. Itu karena perbuatan yang merusak di dunia ini ya. Misalnya bagi yang telah menghacker Facebook, menghacker Gmail ya, menghacker YouTube, itu tidak boleh karena itu perbuatan yang merusak ya. Jadi kita manfaatkan teknologi informasi ini, media sosial dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh merusak ya. Dan juga banyak juga cara orang yang akan merusak generasi kita ini dengan cara dibuatnya rokok dan bahkan narkoba ya. Itu adalah cara untuk orang yang telah membuat kerusakan terhadap pemuda sekarang ini ya. Jadi sahabat Mosdaring, marilah kita pertama jalankan ibadah untuk bekal akhirat, tapi juga kita harus menjalankan kewajiban kita hidup di dunia ini ya sahabat Mosdaring. Yang kedua, kita juga tetap menjalankan perintah Allah di dunia ini.
Ya, jadi bukan hanya di akhirat, bukan hanya untuk memikirkan akhirat saja, kita juga perlu memikirkan hidup di dunia ini ya. Dunia dan akhirat harus seimbang ya. Harus selaras dengan cara berbuat baik dan meninggalkan perbuatan yang merusak ya. Banyak cara berbuat baik dan juga banyak cara untuk meninggalkan kerusakan ya. Oke, demikian Bapak akhiri ya. Sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.